Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan eh, melanjutkan latihan meditasi kita. Ya, jadi bagaimana kita melatih diri kita? Tadi Bante lagi catat ulang ya. Ya, tadi Bante lagi reminder mengenai bagaimana cara melatih untuk praktek meditasi yang cinta kasih yang sudah kita maksudnya berjalan kurang lebih 8 bulan ke depan ini. Dan di dalam penjelasan yang tadi Bante lagi dengar dari Yang Mulia Mingyu Rinpoche, beliau bilang bahwa di dalam tubuh kita, di dalam batin kita terdapat 5 agregat atau 5 kalau kita bilang dalam bahasa Pali panca niwarana atau halangan-halangan batin. Nah, halangan-halangan batin Bante sudah pernah jelaskan kepada Bapak Ibu waktu kita membahas mengenai konsentrasi dari pikiran ya di Parami. Bapak Ibu bisa lihat lagi di YouTube, itu ada. Dan salah satu dari 5 agregat atau panca niwarana halangan-halangan batin, salah satunya adalah kemarahan. Nah, jadi Rinpoche berpesan bahwa coba gunakan halangan-halangan batin ini ditransformasi ya, diubah. Jadi diubah menjadi hal yang baik, hal yang membawa kebijaksanaan. Jadi kita jangan benci sifat-sifat yang sudah ada di batin kita. Kita nggak usah menyesal, kita sudah seperti kita melakukan ini itu, tetapi kita melihat kondisi itu, kemudian kita ubah menjadi hal yang lebih baik, menjadi tekad yang lebih baik, dan menjadi sebab untuk tercapainya kebahagiaan di masa mendatang. Nah, dengan cara inilah kita melihat bagaimana panca niwarana atau halangan batin kita dapat kita ubah menjadi hal yang positif. Dalam hal ini banyak sekali yang dulu Bapak Ibu sering tanya kepada Bante, Bante paling susah dari metode adalah yang ketiga. Ya, bagaimana kita memaafkan musuh-musuh kita. Ini paling susah. Ya, Bante juga akui, Bante juga rasa susah ya. Tetapi Bapak Ibu, untuk kita mengubah, ya kan, mengubah kebencian-kebencian kita, dalam hal ini Anda benci kepada seseorang, ya, Anda benci kepada seseorang, mungkin yang sering Bante ucapkan adalah mungkin yang Anda benci adalah orang yang tiap hari bikin Anda kesel, ya kan? Seperti mungkin Anda punya teman yang suka bully ya, suka ejek Anda setiap hari, sehingga membuat Anda merasa menderita kalau ketemu dia, atau membuat Anda tertekan kalau ketemu dia. Sehingga ini adalah suatu lama-lama perasaan tertekan ini akan muncul kebencian. Ya, jadi ketika muncul kebencian kepada dia, maka setiap kali kita memikirkan dia, kita akan ingat, oh, dia pernah bikin ini sama saya. Ya, misalnya dia pernah gosipin saya, contoh. Atau mungkin dia pernah ngambil uang saya, dia pernah hutang sama saya nggak bayar, dan seterusnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kita bermusuhan. Ya, jadi salah satu cara kita mengubah menjadi kebahagiaan yaitu kita melihat kebencian yang tadi menjadi sebab kebijaksanaan. Bante, bagaimana? Sudah jelas-jelas, misalnya dia sudah jelas-jelas fitnah saya. Terus bagaimana saya melihat dia menjadi hal yang positif? Betul nggak ya kira-kira? Ya, kalau misalnya Anda lagi berteman berdua, terus misalnya teman Anda bikin Anda salah dan kemudian Anda sampai sakit hati,
ya kan, sampai tumbuh kebencian. Nah, terus bagaimana cara kita memaafkan orang-orang yang seperti ini? Nah, cara yang pertama untuk mengembangkan ini adalah dengan kesadaran. Kalau Bapak Ibu tidak punya kesadaran, maka Bapak Ibu sulit untuk tahu ini adalah welas asih. Ini adalah cinta kasih. Sulit kalau kita nggak punya kesadaran. Oleh karena itulah, setiap di dalam latihan meditasi apapun, kesadaran adalah nomor satu. Kenapa? Dengan kesadaran kita akan mengenali. Mengenali apa? Hakikat dari batin kita. Ya, hakikat dari batin kita yang bercirikan cinta kasih. Ya, setiap dari kita, sebagaimanapun musuh Anda paling benci pun, setidaknya kalau misalnya ada apa-apa dengan musuh itu, rata-rata dari kita, aduh kasihan ya, misalnya dia kecelakaan, setidaknya akan muncul dalam perasaan, aduh kasihan ya, tetapi mungkin ucapannya beda, syukurin, tetapi di dalam batin, aduh kasihan ya, dia kecelakaan tadi. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa sejahat apapun kita sama orang atau sebenci apapun kita sama orang lain, tetap di batin Bapak Ibu memiliki cinta kasih. Nah, untuk mengembangkan cinta kasih ini, kita perlu kenal dengan namanya kesadaran. Ya, ada ibarat dibilang, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, cara untuk mengenalnya yaitu harus sadar. Nah, harus sadar ini kita harus bertahap, pelan-pelan, pelan-pelan, dan pelan-pelan. Ya, memang Banda tahu untuk menumbuhkan kesadaran bagi Bapak Ibu perumah tangga yang ada di rumah mungkin susah, ya kan, karena kesibukan Anda. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita pelan-pelan, ya kan. Bante, kalau ikut Bante duduk 40 menit kelamaan, diskon boleh nggak? Boleh. 20 menit mau diskon ya? Boleh ya. Jadi sekuat apapun Bapak Ibu bisa bertahan selama proses meditasi ke depan, nggak apa-apa ya. Bante maklumi karena kesibukan dari Bapak Ibu. Karena kesibukan Anda, pikiran kita bercabang, dan ketika pikiran kita bercabang, pada akhirnya rasa bosan, rasa jenuh, rasa bingung ketika kita bermeditasi. Jadi ini adalah hal yang wajar. Ya, jadi ketika Anda bosan bermeditasi, ya Bante sadari bahwa iya, karena pikiran kita yang terlalu sibuk menyebabkan ketika disuruh duduk diam, bengong dia. Ya, ketika dia bengong, dia rasa bosan dan berontak. Aduh, lama banget nih sabe sata bontu sukitata. Ya karena itu ya, jadi nggak apa-apa. Jadi usahakan ya beberapa menit ke depan kita berusaha sebisa kita ya. Sekarang Bapak Ibu kita akan memulai meditasi seperti biasa. Objek yang kita akan latih pada hari ini adalah 4 objek, yaitu cinta kasih kepada diri sendiri, cinta kasih kepada orang yang kita cintai, papa, mama, anak, suami, istri, dan seterusnya. Cinta kasih kepada musuh-musuh kita. Bante, sekarang saya nggak lah mikirin musuh, saya lagi dalam keadaan nggak benci. Ya, nggak apa-apa, tetapi coba diingat siapa yang masih kita benci, yang masih kita belum bisa maafkan, dicoba, dikondisikan untuk melihat dia, mengingat dia, kemudian dipancarkan cinta kasih kepada mereka. Jadi dengan itu kesadaran kita berkembang untuk melihat kondisi ya, kondisi kenapa saya marah sama dia. Jadi yang ketiga, kita melihat musuh-musuh kita, dan yang keempat adalah kita melihat semua makhluk yang netral ya, yang kita tidak kenal. Nah, kita doakan semoga mereka semua berbahagia. Nah, jadi 4 objek ini yang kita akan latih saat ini. Dan sebelum kita latihan, Bante mau informasikan bahwa tanggal 8 adalah hari Uposatha. Ya, tanggal 8 hari Selasa adalah hari Uposatha. Jadi Bapak Ibu yang mau latihan pengambilan sila sudah bisa bersiapkan diri mulai besok. Nah, sekarang Bapak Ibu duduk dengan rileks.
Kemudian perhatikan postur duduk dari kita, ya, postur duduk dari Anda, coba Anda perhatikan. Ingat kembali posisi kaki disadari, posisi punggung di belakang disadari, posisi tangan disadari, posisi leher disadari, mata, mulut, lidah. Kemudian sudah kita sadari, Anda rilekskan tubuh kita ini. Otot-otot kita dirilekskan, tubuh kita dirilekskan. Setelah Bapak Ibu merasa rileks, pelan-pelan kita masih dalam posisi menyadari kondisi tubuh kita, menyadari posisi duduk kita. Kemudian di dalam batin kita, kita mulai memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Bapak Ibu mengulangi kata-kata ini selama sesi meditasi beberapa menit ke depan. Meditasi kita mulai.
Sambil Bapak Ibu menyadari, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Sambil kita menyadari ini, kemudian kita beralih kepada objek yang kedua, yaitu dengan membayangkan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, sambil membayangkan wajah mereka. Di dalam batin kita menyebutkan, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Sambil kita membayangkan wajahnya, di dalam batin kita mengucapkan, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua.
sambil menjaga kesadaran kita. Selanjutnya kita mengembangkan cinta kasih kepada musuh-musuh kita, orang-orang yang membuat Anda kesal, jengkel, marah, sambil kita membayangkan mereka di dalam batin kita, mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi ketiga untuk orang-orang yang kita masih benci.
sambil Bapak Ibu menjaga kesadaran masing-masing. Selanjutnya di sesi terakhir kepada pihak-pihak yang netral, kita kembangkan di dalam batin kita. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi sampai beberapa saat ke depan.
Semoga saya, semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu tetap dalam kondisi rileks, tenang. Kemudian kita mengembangkan jasa kebajikan yang sudah kita perbuat kini atau di waktu yang lain dengan membacakan doa dedikasi. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva. Semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.